Pas di rin tenda ini ada suara cekikikan dari pohon atau jembatan yang gue survei itu. Jadi suaranya tuh gitu. Bang, lo lihat gak di atas pohon gede itu? Ada apaan, Bel? Itu gede banget, gila. Sosok ini jatuh di depan kita. Bruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat tepat untuk mensucikan diri dari segala dosa. Mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Pada video kali ini atau pada kesempatan ini, gue akan menceritakan pengalaman pribadi gue ketika melakukan pendakian Gunung Rinjani. Sebenarnya sudah gue upload cerita dari Gunung Rinjani ini, pengalaman gue pribadi bersama dua rekan gue itu, Jikri dan juga Gembel di video sebelumnya. Itu kita ngomonginnya bertiga, tapi untuk teman-teman semua supaya lebih memahami, coba gue ceritakan ulang gitu. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan setelah yang satu ini. Pada tahun 2016, ketika turun dari Gunung Semeru, yaitu H+1 minggu, gue ini bertiga ya, Zikri dan juga Gembel ini ketemuan nih di salah satu warkop di daerah Pejompongan. Nah, di situ gue hanya mengembalikan barang-barang atau perlengkapan mereka nih yang kebawa di ransel gua gitu. Akan tetapi di sini si Zikri ini mengajak untuk naik Gunung Rinjani gitu. Karena kenapa? Karena pada saat itu ada tiket murah. Dan kita sepakatin bahwa 3 hari setelah kita ketemuan itu di warkop itu untuk pesan tiket dan berangkat ke Lombok. Disinilah si Gembel ini dia nggak tahu kalau bahwasanya gue berdua ini mempunyai rencana ke Rinjani gitu. Si Gembel kita alibi-nah, kita bohong-bohongin bahwa yuk Mel ke Lombok gitu kan. Di sana nanti kita ke Gili Trawangan. Padahal itu nggak ke Gili Trawangan, tapi ke Rinjani. Singkat cerita, pas hari H itu, si Gembel membawa depek, memakai selayaknya mau ke pantai. Akan tetapi si Jikri ini bawa sepatu trekking yang buat si Gembel ini gitu. Nah, singkat cerita, kita langsung boarding pass di Bandara Soekarno-Hatta. Kita melakukan penerbangan sekitar 2 jam dan langsung mendarat di Bandara Internasional Lombok atau Bandara Praia Lombok. Selepas kita sampai di Bandara Lombok itu, langsunglah kita menaiki damri nih. Itu sekitar harganya 35.000 kalau nggak salah. Dari Bandara Lombok kita naik damri, gue lupa itu di terminal mana karena pada saat di damri itu gue bertiga nih ketiduran. Jadi si bis damri ini bener-bener nganterin kita tuh sampai terminal akhir. Gue saat itu lupa nama terminalnya apa. Pas gue sampai kok beda nih tujuan gue gitu. Nah di situ untungnya ada bapak-bapak yang baik gitu. Mau kemana dek gitu. Dan gue langsung mengatakan bahwa gue mau ke Sembalun pak gitu. Dan langsung diantarlah dengan 3 ojek menuju ke Pasar Ekmel. Itu sekitar jasa ojeknya itu 30.000 kalau nggak salah. Itu lumayan jauh tuh teman-teman semua.
Memakan waktu sekitar 30 menit atau 45 menit lah saat itu. Sampailah kita di Pasar Ekmel. Nah, di Pasar Ekmel ini gue nggak langsung mengarah ke Sembalun, akan tetapi gue belanja logistik dulu di Pasar Ekmel ini. Seperti biasalah, layaknya teman-teman semua melakukan pendakian, beli beras, beli dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena dari Jakarta gue belum bawa logistik gitu, satupun, entah itu gas atau apapun itu. Gue belanja di Pasar Ekmel, singkat cerita, selesai belanja itu dari Pasar Ekmel menuju ke Sembalun, itu ada satu kendaraan umum yaitu pick up. Nah, pick up ini biasanya digunakan oleh para warga ya untuk menuju ke Sembalun. Dan pick up ini nggak mau berangkat kalau nggak sampai 10 orang. Jadi kita nunggu tuh. Kita udah beres-beres, jam 1 tuh udah beres dari Pasar Ekmel. Kita duduk di pick up dengan panasnya sinar matahari Lombok kan. Kita cuma baru bertiga. Nah, temen gue berinisiatif untuk ngajak-ngajak, bu, ayo bu, ini baru 3 orang nih, baru 3 orang. Gitu kan, selayaknya calo lah, padahal mah penumpang juga gitu. Singkat cerita, kita udah sampai di pick up itu 10 orang, dan pick up itu bergegas meninggalkan ke Pasar Ekmel menuju ke Sembalun atau basecamp Sembalun gitu. Nah, dari Pasar Ekmel menuju Sembalun tuh lumayan panjang ya, teman-teman, memakan waktunya sekitar 1 jam atau 1,5 jam, gue saat itu lupa. Dengan pemandangan yang disuguhkan itu kanan kiri tuh bener-bener perbukitan atau pegunungan khas dari Indonesia Timur mungkin ya, Lombok. Di sebelah kanan, sebelah kiri itu bener-bener indah banget lah. Jadi kita selama di pick up itu nggak ngerasa bosen gitu, have fun aja. Nah, nih si Gembel ini bingung, kok yang katanya ke Gili Trawangan malah pick up ini naik-naik ke arah bukit. Sampailah kita di basecamp Sembalun, baru si Gembel itu kaget. Oh, seriusan naik gunung? Lo nggak bilang-bilang gue lo gitu. Jadi ceritanya gue culik Gembel nih sama Jikri. Sampai di basecamp Sembalun tuh sekitar jam 3 sore. Situ kita ngurusi maksi. Ngurusi maksinya saat itu belum online ya, nggak kayak sekarang kita harus mendownload e-tiket Rinjani dulu, melakukan transfer gitu kan, reservasi. Tapi pada saat 2016 itu kita bayar di tempat. Dan satu harinya itu dikenakan tarif Rp5.000. Akan tetapi ketika gue mau bergerak ke arah atas atau selesai gue packing, selesai gue mengurusi maksi, pihak basecampnya ini, mas nanti aja ditunda, pagi aja, ini udah sore, dia bilang. Nah, entah apa kejadian saat itu, jadi gue udah ngelepas lagi tuh ya ransel, semuanya udah buka sepatu. Ada salah satu pihak basecamp, ya udah mas, kalau mau trek sekarang naik aja nggak apa-apa. Padahal itu waktu udah menunjukkan sekitar jam 4:30 sore tuh. Ya udahlah, dengan izin pihak basecamp itu, bapak-bapak yang pihak basecamp salah satunya itu mengizinkan kita bertiga naik Gunung Rinjani di sore hari. Ya udahlah, saat itu gue untuk mencari pick up. Pick up ini mengantarkan dari basecamp Sembalun menuju ke Gapura tuh. Di pick up ini hanya gue bertiga, yaitu gue, Jikri dan juga Gembel. Perjalanan sekitar 30 menit atau 40 menit kita diantar dari basecamp Sembalun itu menuju ke Gapura Rinjani tuh, pintu masuk Rimba. Bukan Rimba juga sih, pintu masuk kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Saat itu kita udah sampai di pintu Gapura itu sekitar jam 5 atau setengah 6 lah. Gue sampai, gue briefing, dan nggak lupa juga teman gue Jikri dan juga Gembel termaksud gua itu berfoto-foto di bawah Gapura tuh. Setelah gue berfoto-foto bertiga dan berdoa di briefing singkat, gue langsung mulai pergerakan tuh dari Gapura menuju ke pos 1 gitu. Nah, dari Gapura menuju ke pos 1 ini terbuka ya, maksud terbuka tuh nggak ada pohon tuh, tapi padang-padang savana tuh. Ada mungkin ada tai-tai kebo di tengah-tengah jalur gitu kan. Kita ikutin aja jalurnya jelas sampai akhirnya memasuki waktu maghrib. Si Gembel ini bilang, break dulu, ini waktu maghrib nih. Situ kita langsung break di tengah hamparan savana, kita break. Dan nggak lupa juga kita bertiga untuk sholat gitu kan, dan gue jamak di sholat maghrib dengan sholat isya. Selesai saat itu, selesai kita sholat,
Selesai selepas maghrib kita baru pergerakan lagi nih. Hawa atau situasi saat itu gelap. Ya maklum kan udah malam ya. Akan tetapi ketika 10 menit meninggalkan tempat gua break saat maghrib itu ya, ini padang bulan atau terang bulan ya. Terang bulan itu langsung tuh. Jadi kita memakai headlamp tuh nggak berfungsi. Karena kenapa? Kita nggak pakai headlamp aja, itu kelihatan tracknya. Kita nggak pakai headlamp aja, itu kita kelihatan tuh puncak Rinjaninya gitu. Sampai akhirnya kita mulai bergerak, itu tidak ada terjadi masalah apa-apa, dan susunan formasinya itu adalah, yang pertama itu adalah si gua ya, yang kedua itu Zikri, dan di belakang itu si Gembel. Tibalah gua di pos 1. Pos 1 itu ada shelter ya. Di situ kita manfaatin untuk minum, ngerokok gitu kan. Dan benar-benar saat itu kita bertiga aja, nggak ada pendaki lain tuh. Yang mungkin ada, tapi udah di tempat camp gitu. Sampai akhirnya kita bergerak kembali sekitar jam 7. Kita mulai pergerakan dari pos 1 menuju ke pos 2. Nah, dari pos 1 ke pos 2 ini yang mengalami keganjilan itu adalah si Gembel dan juga Zikri. Jadi pada saat itu kita mau sampai di pos 2 nih, itu kan agak naik sedikit ya. Jadi ada lengkungan atau belokan kayak gitu. Itu si Gembel dan juga si Zikri nengok ke belakang. Nah, ketika nengok ke belakang itu, jadi kayak ada sinar emergensi merah, tapi 2, kanan kiri. Dan Gembel bilang, "Mang, break dulu. Itu mungkin ada barengan nih kita." Gue bilang si Gembel, "Ya udah Bel, kalau gitu kita breaknya di pos 2 aja, di depan nih, bentar lagi sampai pos 2. Akhirnya si Gembel dan juga Zikri mengiyakan, dan gue langsung bergerak bersama 2 rekan gue ini menuju ke pos 2. Di pos 2 itu ada pos sisi sebelah kanan ketika mau naik. Di sini ngebreaknya sangatlah lama. Karena kenapa? Ya tadi, karena si Gembel dan Zikri ini menunggu 2 center headlamp merah yang asumsi dia adalah pendaki. Tapi kan nggak mungkin dong pendaki jalan malam pakai headlamp emergensi merah. Walaupun keadaannya terang bulan, seenggaknya headlamp redup lah gitu. Sekitar 10 menit kita diem-dieman, nggak ada omongan sama sekali. Sekitar 15 menit nggak ada omongan sama sekali, sampai akhirnya kita break di 20 menit. Gue langsung mutusin, ini bukan orang nih Bel. Gue bilang gitu. Kalau itu beneran pendaki, seharusnya itu 20 menit udah sampailah di pos 2 gitu. Nah, karena Gembel mungkin tahu kode gua gitu, atau mengodekan si Gembel dan juga Zikri, ya udah Mang, kita lanjut aja ke pos 3. Nah, jadi target gua adalah bermalam di pos 3. Nah, saat itu yang merasakan keganjilan adalah si Zikri, hanya Gembel tuh di antara pos 1 dan juga pos 2. Singkat cerita kita lanjut dari pos 2 ke pos 3 nih. Dari pos 2 ke pos 3 juga sama, headlamp kita nggak ada yang dipakai tapi nggak dinyalain gitu ya. Itu keadaannya masih terang, dan gue lupa ya, saat itu sekitar 1 jam apa 2 jam akhirnya kita sampai nih di jembatan sebelum pos 3. Nah, di sini di jembatan itu si Gembel itu bilang ke gue, "Mang, coba Mang, cek sebelah sana tuh." Mungkin teman-teman semua yang pernah ke Rinjani, ketika ada jembatan, sisi sebelah kiri itu ada bacaan pos 3, dan ada WC tuh. Pohonnya gede banget. Gue taruh ransel gue di jembatan itu sekitar jam 10 malam, gue jalan ke arah WC atau pohon gede di sisi sebelah kiri dari jembatan itu. Gue nyalain headlamp, gue belusukan, gue coba observasi, kayaknya ini bukan tempat camp nih. Dan hawanya ketika gue survei tempat pos 3 itu yang di jembatan sisi sebelah kiri itu beda, dari nuansanya beda, dari hawanya beda. Langsung gue lari tuh ke arah jembatan itu lagi. "Kenapa Mang? Kenapa?" kata si Zikri dan juga si Gembel. Gue bilang, "Nggak apa-apa Gembel, di situ hawanya beda." Gue bilang, hawanya beda itu dalam artian banyak sampah. Gue menekankan seperti itu. Dan bau, gue bilang. Baunya itu bau apa? Bau pesing. Ya udahlah, kita berdiskusi bahwasanya kayaknya tempat camp pos 3 itu bukan sisi sebelah kiri jembatan nih, mungkin depan kali ya. Ya udahlah, gue bergerak kembali menuju ke arah atas tuh. Dan ternyata disitulah tempat kita bermalam. Situ ada spot ya, spot tenda.
ada pendoponya juga yang dari beton tuh sisi sebelah kanannya, dan ada 2 tenda yang udah berdiri. Akan tetapi itu keadaannya sunyi tuh. Ya mungkin jam setengah 11 kan itu orang pendaki ya udah tertidur lah gitu. Singkat cerita, gue coba observasi di mana ya tempat yang enak buat mendirikan tenda nih. Akhirnya gue mendirikan di sisi ketika naik itu sisi sebelah kiri, jadi 2 tenda itu berjarak nih sama gue sekitar 10 atau 15 meter lah, kurang dari 15 meter lah, agak jauh. Nah di situ langsung gue keluarin tenda, dirin tenda. Nah pas dirin tenda ini ada suara cekikikan dari pohon atau jembatan yang gue survei itu. Kirain gue doang nih yang denger, jadi suaranya tuh gitu, dan itu terus berangsur lama tuh. Gue cuek aja, gue dirin tenda seakan-akan gue nggak denger nih. Akan tetapi si Gembel dan juga Jikri lirik-lirikan tuh, dia tatap-tatapan tuh, seakan-akan si Jikri dan juga Gembel tuh denger. Nah ketika tenda itu kepasang rapi, pasaknya udah dipasang gitu kan, dan resleting tenda itu gue buka, langsung lah si Jikri, ketawain lagi dong, deketan sini, kata si Jikri itu. Gue langsung jiper kan, Kri, jangan nantangin gitu. Kita kalau dengar ya udah dengar aja gitu. Biarin aja ler, dia bilang gitu kan si Jikri. Ya udahlah, gue langsung masuk dalam tenda, dan ketika gue masuk dalam tenda pun suara itu masih ada di sisi sebelah kiri jembatan itu yang gue coba masukin itu tuh, yang gue coba survei. Sampai akhirnya gue masak, masih ada suara. Makin lama suara itu dari jauh, suara kayak jauh gitu ya, makin dekat dan dia jauh lagi gitu. Dan itu selesai gue masak, selesai kita rapi-rapi dan mau tidur, itu suara masih ada. Jadi suara itu bisa dibilang durasinya sekitar berjam-jam lah, sekitar 3 jam, sampai akhirnya di jam 1 malam itu suara itu nggak ada. Entah itu suara pendaki yang 2 headlamp merah itu, atau bener-bener dari suara penghuni situ. Nah, keganjilan saat malam itu hanya itu aja nih. Sampai akhirnya waktu pagi sekitar jam 6 kita terbangun karena kondisi pos 3 kan ngeplong banget ya. Dan kita kepanasan, kita bangun, dan 2 tenda itu keluarlah. Ternyata dalam 2 tenda itu ada gate dan juga ada orang atau ada pendaki yang dari Papua, dari Indonesia Timur gitu. Saat itu gue menanyakan bahwa ke gate-nya ya, Pak, semalam denger gak sih? Denger apaan mas? Oh enggak pak, kirain denger pak. Nah mungkin ketika gue nanyakan hal itu, mungkin si guide ini udah tahu gitu ya. Oh gitu. Nah sampai akhirnya gue masak, dan kita udah packing kembali untuk menuju pergerakan ke Pelawangan Sembalun. Tepat di jam 10 pagi kita mulai pergerakan tuh. Nah sebelum kita mulai pergerakan, ada lewat porter nih yang ngebawa tamu dari luar negeri. Nah si Jikri ini kepo mungkin ya, menanyakan ke porter, Pak bawa tamu? Iya mas, tamunya mana? Di belakang, dia bilang. Saya duluan untuk mendirikan tenda. Nah, di sini ketika si porter itu lagi break, Jikri menanyakan hal semalam nih, yaitu sumber suara perempuan yang cekikikan dari jembatan sebelah kiri pos 3 tuh. Pak, semalam saya dengar suara cekikan nih, dan durasinya tuh sangat lama, berjam-jam. Supporter ini kaget. Hah? Dengar di mana mas? Dengar di daerah bawah itu pak, yang jembatan sebelah kiri. Nah, supporter ini seperti apa? Seperti seakan-akan kayak get tadi pagi gue tanya tuh, seakan-akan dia tahu. Nah, dan ternyata dikasih informasi singkat bahwa itu adalah suara dayang-dayang dari Dewi Anjani. Saat itu si Jikri kayak kaget gitu. Bosnya, yang bener, apakah itu pendaki? Jikri beranggapan bahwa itu adalah suara pendaki, dan gue maupun Gembel beranggapan bahwa itu adalah suara pendaki. Ya udahlah, saat itu kita cerita itu keep. Si porter juga mulai pergerakan menuju ke Bukit Penyesalan. Nah, dari pos 3 ini menuju Bukit Penyesalan, kalau nggak salah itu ada 7 Bukit Penyesalan ya.
Itu bener-bener baru trek-trek naik banget. Singkat cerita lah, kita udah memakan waktu 4 jam atau 5 jam, dan ketika pergerakan dari pos 3 menuju Pelawangan Sembalun itu kita diguyur gerimis aja, nggak hujan, gerimis. Jadi kita pakai jas hujan saat itu. Singkat cerita kita sampailah di Pelawangan Sembalun. Di Pelawangan Sembalun itu ada dua ya, ada yang Pelawangan Sembalun pertama, ada yang kedua tuh. Nah gue di yang keduanya tuh, di bawah pohon situ sebelum sumber mata air. Gue di situ bikin tenda. Ternyata di Pelawangan Sembalun tuh udah rame tuh. Akan tetapi ramenya nggak deket-deketan banget tenda. Jadi jarak 10 meter ada tenda. Kebanyakan tuh dari luar negeri ya, pendaki-pendaki yang luar negeri. Ada yang sisi sebelah sana lagi, sisi sebelah kanan. Langsung kita mendirikan tenda di spot yang enak menurut gua dan menurut Jikri dan juga Gembel. Jadi pemandangan dari dalam tenda itu adalah Danau Segaranak dan Gunung Barujari itu di bawah. Selesai masak, selesai kita ngerokok sebatang, ngopi-ngopi gitu, canda gurau, kita tertidur lah. Kita tidur karena kenapa? Tidur lebih awal karena jam 2 pagi ini kita harus mulai pergerakan menuju ke Puncak Rinjani itu. Saat malam itu juga di Pelawangan Sembalun tidak ada terjadi masalah apa-apa ya. Kita tidur pulas dan nggak lama kemudian alarm itu berbunyi, alarm HP itu. Dan menunjukkan pukul 2 pagi. Langsunglah gue bikin makanan gitu kan. Dan untuk sarapan, di jam 2:30 itu kita keluar tenda dan gue briefing singkat ya. Dan gue coba pimpin doa, dan formasinya saat itu adalah gue di depan, Jikri di belakang, Gembel di tengah gitu. Nah, tidak terjadi apa-apa tuh ketika dari Pelawangan Sembalun menuju ke Puncak Rinjani. Dan ternyata saat itu kelihatan banget ya, nggak seperti Semeru gitu. Semeru kan benar-benar vertikal banget, kalau Rinjani ada landai dan dia letter S gitu, jadi nggak terlalu capek banget lah. Di sini di pertengahan jalan ketika menuju puncak, si Gembel mulai ngeluh nih, "Mang, kayaknya gue di sini aja dah. Gue nggak sanggup ke atas. Lo kalau mau ke atas aja, gue tunggu sini." Nah, gue coba mensupport si Gembel bahwa, "Ayo Bel, kita harus naik nih. Gue yakin lo bisa kok. Gue yakin lo bisa." Nah ini adalah pentingnya supporting satu tim itu sendiri. Dan saat itu kondisi Gembel nggak sakit gitu. Mungkin kalau Gembel sakit juga gue nggak memaksakan Gembel untuk naik ke puncak gitu. Mungkin karena hawa dingin ya, hawa dingin. Akhirnya kita sekitar 100 meter menuju puncak itu matahari mulai nampakin diri tuh. Dan saat itu Gembel semangat lagi karena nggak kedinginan. Singkat cerita kita sampailah di Puncak Rinjani, foto. Sekitar jam 9 pagi itu gue turun duluan nih. Karena kenapa sih gue turun duluan? Karena gue mau packing tenda, gue mau masak. Nah ketika gue jalan turun duluan itu, gue barengan sama pendaki asal dari Malaysia. Gue duluan dan Gembel di belakang itu ada pendaki lain, jadi nggak gue tinggal Gembel aja, enggak. Nah gue turun duluan, singkat cerita gue sampai di tempat camp lagi. Itu sekitar jam 10:30 atau jam 11 saat itu ya. Nah gue coba masakan itu udah jadi, yang tadinya panas jadi dingin. Untungnya tendanya itu belum gue packing. Nah, si Gembel sama Jikri jam 12 itu belum datang juga. Sampai akhirnya jam 1 siang, jam 2 siang, jam 3 sore tuh si Gembel baru datang tuh, baru turun ke Pelawangan. Gue bilang ke si Gembel, "Bel, kok lo lama banget sih?" Nah, dan ternyata di situ si Gembel sama Jikri itu ketiduran di jalur ketika pas mau turun. Dan saat dia tidur itu juga, si Gembel sama Jikri menjelaskan ke gue bahwa gue salah jalan Mang pas turun. Pas gue ada kabut, gue berhenti. Pas kebuka kabutnya ternyata depan gue tuh jurang. Dia bilang kayak gitu. Ya udahlah, gue nggak ambil pusing saat itu. Lo makan, lo tenangin diri. Gue bilang, gue ambil air ke arah mata air itu yang di Pelawangan Sembalun itu. Sambil gue ke mata air, ngambil air itu, gue coba menanyakan informasi lah. Kalau kita turun ke Danau Segaranak itu berapa lama sih gitu kan? Dan misalkan kita turun lewat Senaru itu berapa jam sih? Si porter ini menjelaskan kalau dari Pelawangan Sembalun menuju ke Danau Segaranak itu butuh waktu sekitar 2-3 jam. Karena ya kelihatan dari atas itu dekat, tapi turunnya itu terjal.
Dan ketika kita mau turun ke Pelawangan Senaru atau naik ke Pelawangan Senaru, itu kita naik lagi dan kita melewati hutan-hutan tuh. Disinilah gue berunding, gue balik lagi ke tenda, gue berunding bahwasanya kita mau turun gak nih ke Danau Segaranak. Kalau kita turun ke Danau Segaranak, begini, gue bilang. Dan kalau kita turun lewat Senaru, kita harus bener-bener paksain, kita nggak boleh berhenti di pos 2 atau pos 3 Senaru saat itu, karena kata si porter itu adalah misisnya sangat kental. Setelah kita berunding, di situ kita menyimpulkan satu suara bahwasanya kita bermalam lagi di Pelawangan Sembalun dan kita memutuskan untuk turun lewat Sembalun lagi karena tidak mengambil resiko. Dan hadiah atau award ke diri kita, nggak apa-apa, kita nggak lewat Senaru. Tapi ketika turun di Rinjani, kita ke puas-puasin di Gili Trawangan 1 minggu, dibilang gitu. Ya udahlah, saling nguatin. Saat itu kita tidur saat itu juga di malam itu ya, semalam lagi di Pelawangan Sembalun. Tidak terjadi apa-apa, tidak ada keganjilan apa-apa, dan cuaca juga sangat oke gitu, sangat bersahabat. Nggak badai, nggak angin, nggak hujan saat di Pelawangan itu. Nah, singkat cerita, pagi tiba. Ketika pagi itu, seperti biasa, rutinitas gue adalah masak. Si Jikri biasa foto-foto, si Gempel ngerokok depan tenda gitu kan. Nah, di jam 10 pagi barulah kita mulai packing tuh. Sampai akhirnya di jam 12 siang itu kita mulai pergerakan turun. Nah, dari Pelawangan Sembalun itu berarti kita melewati yang tadi tuh, 7 Bukit Penyesalan. Sampai akhirnya kita nyampe di pos 3 sekitar jam 1 atau jam 2, saat itu gue lupa. Pos 2 kita lewatin. Kita banyak banget berpapasan dengan para pendaki-pendaki dari luar negeri dan jarang kita ketemu dengan pendaki asli Indonesia atau pendaki lokal gitu. Sampai akhirnya kita melewati pos 1 itu sekitar jam 4 sore. Di pos 1 ini kita break saat lama saat itu ya, karena waktu udah menunjukkan sore dan kita harus makan terlebih dahulu gitu untuk kalori kita tercukupi. Dan kalori kita kan udah terbuang sangat banyak. Kita masak nasi, kita masak bakso dan lain sebagainya. Udah makan semua. Jam 5 ini kita mulai pergerakan ke arah Gapura tuh. Dan air yang gue bawa itu sekitar 1/4 dari botol Tupperware tuh, 1/4-nya yang diisi oleh extra jos nih. Nah, ketika sampai di Sabana itu, Sabana yang luas, si Jikri HP-nya udah mendapatkan sinyal nih. Dan si Gembel menugaskan si Jikri bahwa telepon Kri yang pick up yang nganterin pertama kali kita mau naik tuh untuk dijemput gitu. Jadi ketika kita sampai di Gapura, pick up itu juga udah sampai. Nah, si Jikri nelpon si supir pick up itu, "Pak, tolong jemput sekarang ya di Gapura," dia bilang. Nah, "Iya mas, bentar lagi saya meluncur ke Gapura. Nah, tolong Pak bawa minuman-minuman yang seger, entah itu Pocari, entah itu Floridina dan lain sebagainya." "Iya mas, nanti saya bawa." Nah, karena si Jikri ini udah nelpon si supir pickup itu dan nitip bawa minuman-minuman yang seger, ya udahlah, air yang gue bawa 1/4 Tupperware itu kita habisin nih. Karena dari Sabana itu menuju Gapura jalannya landai dan deket gitu kan. Jam 5:30 itu ada cabang jalur ya, ada 3 cabang, ada yang ke kiri, ada yang kanan, dan juga ada yang lurus. Nah, formasinya adalah depan ini Jikri, belakang ini gua, dan tengah itu si Gembel. Entah kenapa saat itu jalan gue nunduk, Gembel juga nunduk, dan si Jikri ini ngeliderin saat itu, atau ngepalain formasi pendakian saat itu. Nah, makin lama kok kayaknya ini bukan jalurnya nih. Soalnya gue ketika naik ke Rinjani saat itu kan, gue nggak ngelewatin hutan yang pertama. Oke, misalkan teman-teman semua nggak lewat Gapura, ada pohon-pohon gede. Tapi ini pohonnya beda, pohonnya gede, benar-benar gede, dan banyak monyet yang badannya tuh hitam, kanan kiri suara monyet tuh di mana-mana. Itu gue terdiam saat itu sama Gembel, tapi kita masih pergerakan tuh. Sampai akhirnya ketika sekitar kita berjalan dari batas cabang itu ya, sekitar jam 45 menit lah, Gembel menyadari ini,
Atau mungkin Gembel sadar nih, Kri, break, dia bilang. Kenapa Mel? Kita salah jalan, lo jangan terusin. Nah, saat itu kita langsung terdiam dan ngambil voting. Bukan ngambil voting juga, ngambil pendapat satu sama lain gitu. Si Gembel nanya ke gua nih, Mang, kita pas naik lewat pohon-pohon ini gak? Kagak sih Mel. Kita pas naik nemuin monyet-monyet gede ini gak? Enggak sih Bel. Kri, ini salah jalan. Kita balik lagi ke titik cabang itu, kita ambil yang ke kanan. Si Jekri ini tetap kekeh. Bahwasanya yang dia ambil jalannya itu adalah bener. Ya mungkin itu adalah jalan porter atau mungkin itu adalah jalan yang bukan pendakian. Saat itu gue ambil suara ya, Bel, kita balik ke titik awal aja, kita ambil ke kanan. Jikri masih kayak seakan-akan kekeh tuh. Ini jalurnya, lo ngablu lo halu lo. Nunjuk si Gembel kayak gitu. Padahal kan sebenarnya yang ngeh juga gue sama Gembel itu ngeh gitu bahwasanya itu bukan jalurnya. Saat itu kita berembuk, Mang, lo kepalain. Dan kondisi air yang gue bawa itu udah habis tuh, yang 1/4 botol Tupperware itu. Udah habis, kita mau balik lagi ke titik batas cabang itu ya, ada yang ke kanan, kiri, dan juga lurus. Kita ambil ke kanan nih. Ketika gue ambil ke kanan itu ada tai-tai kebo lagi tuh, banyak tuh. Ada tai-tai kebo gitu kan. Sampai akhirnya ketika sampai di Gapura itu, gue jam 6:30 malam. Dan supir pick up itu atau jemputan pick up itu nggak ada saat itu. Kita nunggu sampai jam 8:30 di bawah Gapura, sebelah kanan kan ada shelternya tuh ya. Di dalam shelter itu, akan tetapi mungkin Gembel atau Jikri ini merasa tidak nyaman, kita langsung di bawah Gapura tuh. Headlamp udah redup. Dan entah kenapa baterai cadangan headlamp yang dibawa sama Gembel itu nggak ada seketika saat itu. Berarti kita bertiga ini hanya memakai headlamp 2 pas sampai di Gapura. Nah, karena menunjukkan waktu jam 9 malam, si supir pickup ini belum juga datang. Kita memutuskan untuk jalan kaki aja nih, menuju ke basecamp Sembalun. Itu kan mungkin teman-teman semua sangat jauh ya, dan jalannya juga jalanan sangat panjang gitu ya, seperti makadam lah. Yang sisi sebelah kanannya itu banyak kebun-kebun stroberi tuh, banyak anjing-anjing yang menggonggong. Karena headlamp ini cuma 2, jadi formasinya itu kita nggak berbaris ke belakang, tapi kita berbaris ke samping. Gue berada di tengah, Jikri berada di kanan, dan juga Gembel berada di kiri gitu. Jadi headlamp yang dipakai ini, headlampnya yang dibawa sama Jikri, headlamp gue dipakai masih Gembel. Dan headlampnya Gembel gue pakai juga udah redup. Nggak ada efek banget gitu untuk penerangan. Kita jalan 3-3 tuh, sampai akhirnya sekitar 20 menit, anjing ini menggonggong di sisi sebelah kanan ini. Atas si Jikri, Bel, kalau anjing ngegonggong, kalau nggak ada orang, berarti ada apaan, Bel? Ada setan, Kri, dia bilang. Nah, saat itu gue langsung kayak lo jangan ngomong kayak gitu lah gitu, kita belum sampai nih, omongan kita jaga lah gitu. Dan ketika 1 jam berjalan dari Gapura itu, di bawah itu ada pohon gede ya, di jalan itu ada pohon gede melintang 2 gini, seakan-akan di atasnya itu dahan ketemu dahan tuh, seakan-akan kayak terowongan. Dan pohonnya itu gue bilang tua karena diameter dari pohon tersebut sangatlah gede gitu. Nah, saat 20 meter sebelum melewati pohon itu, si Jikri nih bilang, Assalamualaikum, numpang, dibilang kan kayak gitu. Dan gue kan nggak tahu apa-apa, dan gue kan nggak bisa ngelihat hal-hal seperti itu ya, hal-hal mistis atau hal-hal gaib atau ngelihat setan, gue nggak bisa gitu, bener-bener polos. Nah, si Gembel sama si Jikri ini tiba-tiba lari, brrrr, di bawah pohon gede itu. Seketika gue juga lari kan, gue lari dengan bawa ransel yang gede gitu kan, hampir mau jatuh. Dan ketika ngelewatin pohon gede sekitar 100 meter, ketika ngelewatin pohon gede itu, si Jikri sama Gembel bilang, Bang, lo lihat gak di atas pohon gede itu? Ada apaan, Bel? Itu gede banget, gila. Cewek
pakaian putih, rambutnya panjang, lagi guncang-guncang kaki kayak gini. Itu kondisinya gue belum sampai di base camp Sembalun ya, belum nyampe base camp itu, gue masih ladang-ladang warga tuh. Nah di situ makanya si Jikri dia bilang assalamualaikum. Dalam hati gue, ngapain assalamualaikumin setan-setan kayak gitu kan, kalau numpang aja. Nah yang Gembel takutkan adalah ketika lewat bawah pohon gede itu, si sosok ini jatuh di depan kita. Bruk! Itu yang ditakutkan. Dan kita kembali lagi ke perjalanan. Saat melihat sosok itu sekitar 100 meter, kita mulai jalan kembali. Langkah kita udah dipercepat tuh, sampai akhirnya gue bilang, itu tuh lampu kehidupan tuh. Gue bilang, itu lampu kehidupan. Lampu kehidupan apaan mang? Itu neon, pasti rumah warga, gue bilang. Nah saat itu langkah kita semakin dipercepat, dan ketika 20 meter sebelum lampu neon itu, ternyata itu adalah gubuk dari ladang itu. Jadi kita zong tuh. Nah, kita jalan lagi sekitar dari Gapura itu sekitar 3 jam, barulah kita ketemu satu rumah khas Lombok ya, yang dari papan, yang dari dari papan ke tanah itu ada tingkatannya tuh. Kita sampai di rumah itu dan si Gembel ini bilang, assalamualaikum pak, bu, assalamualaikum gitu kan. Nah barulah sekitar 5 menit keluar tuh si bapak-bapak nih. Dan ketika bapak-bapak itu keluar dari rumah itu, dia bengong tuh, seakan-akan seperti ngeliat gue bertiga tuh beda gitu. Nah ketika saat itu si Gembel langsung bilang ke bapak-bapak penjaga atau mungkin penghuni rumah itu, pak, saya boleh minta air gak pak? Air apa mas? Air minum pak. Waduh mas, sini gak ada air minum, kalau mau air keran tuh. Soalnya kenapa? Saat itu kan air gue habis ya. Air yang dibawa kita bertiga itu habis. Ada itu mas, air keran. Langsung itu kita buka air keran, kita kucurin di Tupperware. Alhamdulillah akhirnya minum juga gitu kan. Setelah 3 jam sampai 4 jam itu kita nggak minum. Dan kita nanya nih ke bapak-bapak itu tuh, bahwasanya ke base camp masih jauh gak sih gitu. Dan ternyata nggak jauh, cuma 30 menit. Ketika kita sampai di base camp, singkat cerita aja karena tidak ada kejadian hal-hal mistis, kita sampai di base camp Sembalun itu, dan ternyata supir pick up itu lagi duduk ngerokok di depan warung base camp. Langsung dong si Jikri ini kayak marah gitu, pak, kan saya nelfon bapak untuk jemput. Aduh mas, iya mas, maaf gitu. Dan ternyata si supir pick up ini seperti seperti takut gitu ngejemput di jam 6 sore tuh, atau memasuki waktu maghrib. Tapi pendapat si supir itu bahwasanya dia ada charteran menuju ke Senaru. Nggak masuk akal dong menurut gua, karena jam 5:30 kita udah booking, tapi ketika Din nganterin ke Senaru, itu nggak masuk akal sama sekali kan. Ya udahlah, saat itu juga kita langsung beberes, dan ternyata ada supir pickup yang baik hati menyediakan tempat untuk kita nih, dan tempatnya itu adalah rumah pribadi gitu. Jadi nggak ada pendaki lain gitu. Seakan-akan ya udah itu rumah sendiri, anggap aja rumah sendiri gitu. Jadi di setiap pendakian gue itu nggak semua berbau dengan mistis, nggak semua dibalut dengan hal-hal gaib. Misalkan range dari angka 100% yang merasakan hal-hal gaib ketika melakukan pendakian gunung itu mungkin sekitar 5% sampai 10% gitu. Dan itu mungkin ada sebab akibat juga kan. Gak mungkin karena teman gue yang ketika dengar suara itu langsung nerocos, wih deketan dong sini gitu kan. Dan inilah mungkin teman-teman semua cerita atau pengalaman gue ya ketika melakukan pendakian Gunung Rinjani di tahun 2016 bersama Gembel, gua, dan juga si Jikri nih. Kita hanya bertiga. Nah, apa sih yang diambil poinnya nih dalam pendakian gua ketika saat itu? Yang pertama adalah kita jangan pernah ngandelin seseorang. Apa sih yang ngandelin tuh? Yang supir pickup itu ya, yang katanya mau jemput kita akan tetapi enggak. Yang kedua adalah kita harus mengumpulkan informasi tujuan yang mau kita naikin nih.
Atau misalkan gunung yang kita naikin, treknya seperti apa, terus adat istiadatnya apa, terus juga peraturannya seperti apa, aturan-aturan yang nggak boleh kita langgar itu seperti apa gitu kan. Dan selalu gue ingetin adalah saling support nih. Mungkin misalkan gue nggak saling support, gue bisa lewat Senaru, bisa. Akan tetapi keamanan nih untuk siapa? Untuk si Gembel ini yang tadinya ngedrop di arah puncak Rinjani itu. Dan terakhir teman-teman semua, selalu gue berpesan atau mungkin mengingatkan ya ke teman-teman semua, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ini hanya sharing pengalaman aja. Gue ini tuh pesan siap dan juga jaga aja sih. Selalu gue singgung itu karena kita harus siap perbekalan, kita harus siap fisik, kita harus siap resiko, kita siap budget, dan kita harus siap informasi. Ketika kita siap semua, baru kita jaga. Jaga apa sih? Jaga alam itu sendiri, jaga sholat itu sendiri, jaga lingkungan gitu kan, jaga kearifan lokal, jaga omongan, terus jaga sikap gitu. Ketika kalian semua siap dan juga jaga, insya Allah pendakian teman-teman semua itu akan lancar-lancar aja, akan aman-aman aja tanpa ada gangguan hal-hal mistis yang mengikuti kita gitu. Mungkin sampai sini aja teman-teman semua, nggak terlalu seram, tapi bisa lah, atau adalah hikmah yang bisa diambil, atau ada nilai yang bisa dipetik dari pengalaman gue ini ketika melakukan pendakian Gunung Rinjani pada tahun 2016. Sekian aja dulu teman-teman semua pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan selamat menunaikan ibadah puasa.